My channel Bebe, thanks ya karena berkat dukungan dari kalian, subscriber Mbak Yani sekarang telah mencapai 300.000. Yeay! Today Mbak Yani yang sedang berbahagia ini akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul Alvin and Chipmunks rilisan tahun 2007. Disutradari oleh Tim Hill, film ini bercerita tentang 3 ekor tupai yang mendadak menjadi superstar. Oke, no basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya, let's go! Di pohon cemara nampak 3 ekor tupai sedang mengumpulkan makanan untuk stok hibernasi mereka di musim dingin. Tupai itu bernama Simon, Alvin, dan Theodore. Mereka adalah tupai yang bisa bernyanyi, berbicara, dan pintar. Saat sedang melakukan aktivitasnya, rumah mereka tiba-tiba bergetar kencang karena ternyata cemara itu ditebang dan akan dijadikan hiasan pohon Natal. Cemara itu pun dipindahkan ke mobil dan akan dikirim ke kota Los Angeles, California. Nasib 3 tupai tadi bagaimana? Yaps, mereka juga ikut terbawa mobil tersebut. Scene beralih di tengah kota yang padat, terlihat Dave, seorang pencipta lagu, sedang tergesa-gesa karena telat berangkat kerja. Namun, walaupun buru-buru, Dave tak pernah absen untuk menyapa Claire mantannya saat berpapasan. Hey! How's it going? Sampailah Dave di chat record. You can see secara kebetulan pohon cemara yang ditebang tadi juga ada di sana. Dave yang baru sampai disambut Ian bosnya. Sebelum diajak masuk ke ruangan si bos, terlihat Dave ditawari makanan oleh beberapa karyawan wanita. Dave tidak menerima tawaran itu dan singkatnya Ian memutar lagu yang diciptakan oleh Dave. Llame Curiasi, vamos llame para que diasi, kimochi, ven area para que peci. Bosnya mengatakan lagu Dave menjijikan. Bosnya yakin dengan lagu ini dijamin tidak ada satupun penyanyi yang mau membawakannya. Song sucks, Dave. Dave kemudian disuruh keluar dari ruangan dan ciwi-ciwi tadi yang bersikap sok manis dengan Dave langsung berubah karena mengetahui Dave gagal. Sampai akhirnya Dave mengambil paksa sekeranjang roti dan bergegas pulang. Di tempat yang sama, Alvin CS memilih pergi dari rumahnya. Namun dia yang kabur dilihat oleh seekor anjing membuat mereka panik dan akhirnya tanpa disengaja nih mereka naik ke keranjang roti yang dibawa Dave. Sampailah Dave di rumah, dia langsung membuang keranjang yang dibawanya dan meluapkan emosinya dengan melempar semua peralatan musik dia ke depan rumah. Setelah merasa capek, Dave menonton TV. Sementara Alvin CS diam-diam masuk ke dapur dan mereka sangat bahagia ketika melihat banyak persediaan makanan di sana. Tanpa kelamaan mereka langsung menyicip semua snack yang ada. This is the greatest day of my life. Dan suara berisik mereka sedikit membuat Dave curiga hingga akhirnya dia pergi ke meja dapur. Awalnya Dave tak melihat apa-apa, namun setelah dia merasa ada sesuatu yang mengganjal, Dave membuka lemari untuk memeriksanya. Dave kemudian menemukan seekor tupai gemuk yang sedang makan kue kering. Seketika tupai satunya langsung menyerang Dave. Dave tak kunjung menyerah. Dia bangun dan berusaha untuk menangkap tupai yang ada di atas kepalanya. Namun tupai itu tak kalah cerdik dengannya. Dia berhasil lolos dan tupai yang satunya berhasil membuat Dave pingsan dengan aksinya yang menjatuhkan toples kaca tepat di kepala Dave. Saat Dave sadar, dia terkejut melihat tupai yang bisa berbicara.
Menganggap semua ini halu, Dave mencoba memejamkan matanya, namun saat dia membuka matanya sama saja. I'm not talking to chipmunks. So, how's that working for you, Dave? Can all animals talk? Allow us to introduce ourselves. Next, para tupai yang tidak memiliki rumah kemudian meminta izin kepada Dave agar bisa tinggal bersamanya. Mereka juga memperkenalkan diri masing-masing. Diawali dari Simon si pintar, Alvin yang terhebat, dan Theodore. Namun Dave yang masih syok tak mau peduli dan mengusir mereka dari rumah. Alvin CS terus berusaha untuk masuk kembali, namun Dave tak meng-ACC-nya walaupun hujan. Saat Dave sedang membersihkan rumah, dia mendengar suara orang yang menyanyi. Merasa penasaran siapa pemilik suara merdu itu, Dave membuka jendelanya dan melihat yang sedang menyanyi adalah Simon, Alvin, dan Theodore. Tiga tupai tersebut kemudian menunjukkan kebolehannya kepada Dave, hingga membuatnya terkesima dan akhirnya mereka dimasukkan kembali ke dalam rumah. Dengan satu syarat nih, mereka harus bernyanyi untuk Dave dan Alvin CS menyetujui kesepakatan itu. Setelah Dave mengambil semua alat musik yang tadi dibuangnya, dia bersiap untuk mengajak tiga tupai itu berlatih. Namun mereka sedang asyik bermain dengan suasana baru di sana. Akhirnya karena sudah malam, Dave memutuskan untuk berlatih besok saja dan menyuruh ketiga tupai itu tidur. Namun Dave yang tidak bisa tidur memilih begadang sambil menciptakan lagu. Paginya Dave yang semalam ketiduran bangun karena mendengar suara berisik dari Alvin CS. Dave yang menuju asal suara mendapati dapurnya sangat berantakan. Alat pemanggang rotinya bahkan hampir meledak karena Alvin CS berulah di sana. Namun Dave yang baik hati memberikan kacamata kepada Simon yang matanya nggak tahu karena apa mengalami rabun dekat. Hey. Simon, this landed right in front of you. You didn't see it? How's that? Wow. Setelah membersihkan dapurnya, Dave for the first time mengajak Alvin CS berlatih dengan lagu ciptaannya. Di sisi lain, Claire di dalam rumah tersenyum karena merasa Dave sudah berubah. Next, Dave yang percaya diri berangkat kerja lagi dengan membawa sebuah kotak besar. Ternyata kotak itu berisi Alvin CS yang dimintai tolong Dave agar menunjukkan kebolehannya di depan Ian. Tapi sayang sekali, Alvin CS demam panggung sehingga mereka kehilangan kemampuannya dan ini jelas membuat Dave tampak konyol di depan Ian. Oh, you've been practicing. I didn't realize. Okay, well. Dave lalu memarahi mereka saat di perjalanan pulang. Dave berkata mereka harus berani bernyanyi jika ingin tinggal di rumahnya. What, so you can mess that up too? You're going home. Selesai mengantar tiga tupai tadi, dia kembali ke kantor karena presentasinya sudah ditunggu. Namun sayang sekali semua yang telah dia siapkan gagal karena Alvin CS lagi-lagi membuat kekacauan dengan menggambar beberapa gambar aneh di kertas presentasi Dave. Hingga klimaksnya karena kejadian ini Dave di drop out dari pekerjaannya. Saat pulang, Dave memarahi tiga tupai itu kembali. Nah, di sana Theodore yang sepertinya ketakutan tak sengaja pup di sofa Dave. Tak ingin sahabatnya dimarahi, Simon akhirnya memakan pup Theodore. Iuh. Alvin! You owe me big time. Karena Alvin tak bersama dua tupai lainnya, Dave mencari di mana keberadaan Alvin. Dia yang merasa tak bersalah ditemukan sedang mandi di oven. Next, saat mereka sedang diperingati Dave, Theodore tak sengaja menginjak telepon yang mengangkat panggilan dari Claire. Claire mengatakan dirinya akan main ke rumah Dave untuk makan malam. Karena waktu yang dimiliki hanya 1,5 jam, Dave langsung membersihkan rumahnya. Melihat Dave kebingungan, Alvin CS menawarkan diri untuk membantu Dave membersihkan rumah.
Namun Dave tak percaya mereka bisa melakukannya. Tapi karena Alvin terus ngoceh, akhirnya Dave meng-ACC sementara dirinya pergi ke supermarket untuk belanja makanan. Singkatnya, Dave kembali pulang dan dia merasa impresif saat melihat rumahnya sudah sangat bersih. Claire tak lama juga datang. Nah, di sana nih Alvin CS sangat berupaya untuk menciptakan suasana romantis antara Dave dan Claire. Mereka memutar musik jazz, bahkan mematikan lampu utama. Namun ini malah membuat Dave kebingungan dan merasa tak enak dengan Claire. Eksistensi Alvin CS semakin menjadi-jadi, membuat Dave yang berusaha menutupi keberadaan mereka kewalahan. Puncaknya, Dave yang memeluk Claire beralibi sedang bersedih karena dia baru saja dipecat dari perusahaan. Claire yang mengetahui itu bertanya apa alasannya dan Dave yang tak ingin bohong dengan mantannya menjawab dengan sejujur mungkin. My life is being sabotaged by talking chipmunks. Tapi hal ini jelas tidak masuk di logika mantannya dan akhirnya Claire pergi meninggalkan Dave. Dave lalu berencana untuk membuang Alvin CS. Dia juga menuliskan surat untuk mereka. Namun belum selesai surat itu dibuat, Dave tak bisa melanjutkannya lagi karena tak tega. Dia kemudian keluar mencari Alvin CS, tapi ketiga tupai itu tidak ada. Rupanya mereka yang sadar telah berbuat salah sedang berusaha untuk memperbaiki ini semua dengan pergi ke rumah Ian. Di sana Alvin CS menunjukkan kebolehannya untuk membuktikan bahwa perkataan Dave selama ini benar. Welcome to Jet Records. Paginya Dave yang bangun tidur senang ketika mengetahui Alvin CS telah kembali. Dia yang sudah tak emosi mengajak mereka ke supermarket dan tiba-tiba Dave merasa bingung saat mendengar lagu ciptaannya diputar di supermarket tersebut. Notice I don't have a job anymore. Ian kemudian juga menelponnya yang mengatakan jika lagu ciptaan Dave yang dinyanyikan Alvin CS kini sedang menjadi trending topik, bahkan sudah 10 juta viewers di YouTube. Ketenaran Alvin CS semakin melejit, bahkan lagu mereka sampai menduduki peringkat pertama di Billboard. Di posisi ini mereka juga mulai dilirik oleh perusahaan surat kabar dan menjadikannya sebagai sampul majalah. Ian tentunya juga bahagia karena dia dapat mengaruh keuntungan dengan jumlah yang banyak. Sekarang Simon, Alvin, dan Theodore telah benar-benar menjadi tupai superstar. Dari yang tadinya bugil, sekarang pakai hoodie. Singkatnya, saat Natal mereka memberikan hadiah kepada Dave, di mana Simon memberi hadiah paperclip kompas. Alvin memberikan dompet miliknya, dan yang terakhir Theodore memberikan kartu ucapan selamat Natal hasil karya tangannya. Dan pemberian Theodore ini sedikit membuat Dave tersenduh. Tak lama mereka kedatangan Ian yang membawa banyak sekali hadiah. Ian juga mengatakan dalam waktu dekat ini mereka akan mengadakan event sekaligus launching lagu baru dari Alvin and Chipmunks. Saat acara berlangsung terlihat banyak sekali para penonton yang antusias. Mereka menari-nari bersama sesuai beat musik. Saat superstarnya sedang beristirahat bersama Dave, mereka didatangi Claire yang ingin meminta tanda tangan. Claire juga meminta maaf kepada Dave atas kejadian saat makan malam bersama. Tak lama setelah Claire pergi, Ian mendatangi Dave dengan membawa boneka mirip Alvin yang bisa berbicara. Di sini Ian merayu Dave agar mau memperluas jumlah tupai. Namun Dave tak menyetujui karena tupainya masih pada kecil. Dia lalu beralibi seolah tak mendengar apa ucapan Ian, sementara Ian yang dikacangi merasa marah. Ian kemudian mencoba memprovokasi para tupai agar membenci Dave. Dia mengatakan jika Dave hanya menganggap Alvin CS sebagai tikus. Paginya para tupai asyik bermain dengan beberapa mainan yang Ian bawakan untuk mereka.
Saat Dave pulang, dia berkomentar kepada mereka karena tadi telah berjanji akan membersihkan rumah. Namun ternyata Ian juga telah mengirimkan seorang asisten rumah tangga yang cantik di sana. Dave kemudian mengajak rapat mereka dan menyuruh Alvin CS untuk tidak berlaku seenaknya. Namun mereka malah mengelak dengan berkata bahwa dirinya adalah bintang besar. Dan Alvin CS juga berkata bahwa mereka bukanlah tikus. Jelas Dave merasa bingung, lalu Theodore menambahi bahwa Ian telah menganggap mereka seperti keluarga. Dan kelihatannya nih, mereka sudah mulai terpengaruh dengan Ian. Dave yang menjadi emosi menyuruh mereka untuk tinggal bersama Ian saja. Malamnya, Theodore yang takut dengan mimpi buruk masuk ke kamar Dave. Kemudian dia mendapati surat yang dulu dibuang oleh Dave. Theodore lalu membaca surat itu bersama Alvin dan Simon. Di sana mereka mengetahui bahwa Dave ingin mengembalikan mereka ke tempat asalnya. You should go back to your real home in the forest. Paginya Alvin CS dijemput oleh Ian. Di sana Ian mengatakan kepada Dave bahwa dia tak pernah kalah. Di rumah barunya yang sangat besar dan penuh mainan, Alvin CS merasa senang karena aktivitas mereka tak dibatasi sama sekali. Karena itu mereka mulai bermain tanpa kenal lelah. Selesai bermain, Ian mengajak mereka latihan. Dan Ian juga memberi informasi bahwa besok mereka akan melakukan konser tur selama 5 hari. Tetapi Theodore mengatakan, kata Dave anak kecil tidak seharusnya keliling kota. Namun Ian menjawabi karena mereka adalah superstar jadinya ya boleh saja. Singkatnya mereka melakukan tur dari Los Angeles dilanjut ke San Francisco, Las Vegas, lanjut ke Phoenix, Chicago, dan lain-lain. Sampai akhirnya saat mereka akan perform di New York nih, Alvin CS mulai kelelahan hingga kurang energi. Ian mengatakan Alvin CS harus tampil semaksimal mungkin dengan lagu barunya. Namun para tupai menjawabi bahwa lagu baru dari Ian tidak sesuai dengan mereka yang masih kecil. Sementara Dave kini nampak kesepian di rumahnya. Dia yang merasa rindu dengan para tupai menelpon Ian untuk berbicara sebentar dengan mereka. Namun Ian tidak mau memberikan teleponnya dengan beralasan Alvin CS sedang sibuk. Setelah panggilan itu selesai, Ian menyuruh petugasnya untuk melarang orang yang bernama Dave masuk ke dalam konser. Malamnya, Theodore yang takut dengan mimpi buruk pergi ke kamar Ian untuk tidur bersamanya. Namun Ian yang menyadari ada tupai ke sana bangun dan segera mengusirnya. Di sini Theodore merasa sedih dan ingin kembali saja ke rumah Dave. Tapi Simon dan Alvin kembali mengingatkan kepada Theodore bahwa Dave sudah tidak menginginkan mereka. Di rumah, Dave yang habis mandi tak sengaja melihat berita televisi yang menayangkan bahwa Alvin and Chipmunks dipaksa Ian untuk tetap melanjutkan konser walau kondisinya sedang sakit. Hal ini membuat Dave marah dan ingin menyusul mereka dengan alasan tidak ingin melihat hewan yang disayanginya menjadi mesin pencetak uang. Singkatnya, setibanya Dave di tempat konser, dia masuk ke gedung namun semua petugas melarangnya untuk masuk. Sementara Alvin, Simon, dan Theodore sedang diperiksa dan sayangnya nih mereka mengalami radang tenggorokan. Dan ya sangat tidak memungkinkan sekali untuk melakukan konser. Namun karena tak mau rugi, Ian menyarankan Alvin CS lip sync saja saat konser. Singkatnya acara pun dimulai dan Dave masih tetap saja belum berhasil masuk ke ruang acara. Untungnya Dave ditolong Claire yang mengatakan bahwa Dave adalah asistennya. Dia kemudian masuk namun masih ada beberapa petugas yang tetap memaksanya untuk keluar. Dave yang tak bisa apa-apa lagi hanya bisa memanggil Alvin sekeras mungkin. Dan tak nihil teriakan itu terdengar oleh Alvin CS sehingga mereka terdiam dan lupa bahwa mereka sedang lip sync. Semua penonton mulai bersorak sebab kecewa mengetahui 3 tupai itu lip sync. Karena takut tupai-tupainya akan dibawa Dave, Ian segera menutup tirai panggungnya dan memasukkan Alvin CS ke dalam keranjang. Tak mau ketinggalan jejak, Dave langsung mengejar kemana kaburnya Ian. Namun tak disangka Alvin, Simon, dan Theodore berhasil kabur dan sekarang berada di mobil Dave.
Di sana mereka mengejutkan Dave. Theodore lalu bertanya, "Kau datang untuk kami?" Dan Dave menjawab, "Tentu, karena kita adalah keluarga." Yang terlihat syok ketika sadar yang ada di kurungannya adalah boneka tupai. Sementara Alvin, Simon, dan Theodore sedang asyik menyetir mobil Dave. Film pun selesai. Gila nih film, sukses banget bikin Mbak Yani yang nyeritain juga ikut nostalgia. Dari film ini kita diajarkan untuk tidak gampang percaya dengan orang baru. Jangan kangen, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you lur.